رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelumnya kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Qala Allah taala afatatma'una ay yu'minu lakum. Kelas antum buka. Afatatma'una ay yu'minu lakum. Di sini ada huruf hamzah alif ya. Afatatma'una. Di sini alif istifham. Istifham bertanya, istifham inkari namanya. Istifham inkari. Istifham artinya questioning, bertanya. Jadi di sini adalah alat untuk bertanya. Seperti apakah? Ya, apakah? Apakah di sini istifham. Namun istifham di sini istifham inkari, yaitu bertanya untuk mengingkari. Ya. Makanya lihat di sini juga ada afala ta'qilun di ayat 76. Apakah kalian tidak berakal? Itu enggak perlu dijawab iya atau tidak, tetapi itu adalah istifham inkari, yaitu bertanya untuk mengingkari apa yang telah terjadi ini dari mereka. Jadi di sini istifham inkari. Fatatma'una, kemudian tatma'un, kalian toma'. Toma' di sini yaitu maknanya adalah sangat berhasrat, sangat ingin. Apakah kalian tuh kepingin banget? Ayyuminu lakum, mereka beriman untuk kalian. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran mengenai siapakah di sini khitabnya. Tatma'un, kalian. Ya, kalian di sini siapa? Apakah Nabi semata atau para sahabat? Itu para ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya mengambil pendapat maksud di sini adalah para sahabat, maka apakah kalian wahai para sahabat beserta Nabi itu berhasrat orang-orang Yahudi untuk beriman kepada agama kalian? Karena pada zaman itu, ini kan surat turun di mana Al-Baqarah? Di mana turunnya? Makkah, Madinah, di Madinah. Turun di Madinah. Di Madinah itu ada banyak dari kalangan Yahudi. Nah, ini konteksnya berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Maka para sahabat mereka pun berusaha untuk mengislamkan banyak dari orang-orang Yahudi di Madinah, Khaybar dan sekitarnya. Ya. Berusaha itu mereka bertoma supaya orang-orang Yahudi ini mendapatkan hidayah. Apakah kalian toma
agar mereka orang-orang Yahudi mendapatkan hidayah, yaitu beriman kepada agama kalian. Sedangkan keadaannya wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah. Wa qad kana, dan telah terjadi fariq. Arti fariq apa? Fariq artinya apa? Hah? Menyendiri. Itu dal, pakai dal Pak. Farid. Enggak, farid itu kelompok. Farid itu kelompok. Fariq. Ada kelompok minhum, dari mereka. Hum di sini yaitu orang-orang Yahudi. Ada kelompok dari orang-orang Yahudi, itu orang-orang ulamanya, yasma'una kalam Allah, mendengarkan kalam Allah. Thumma yuharrifunah, kemudian mentahrifnya. Apa itu tahrif? Tahrif mengubah, baik tahrif lafzi atau tahrif ma'nawi. Ada tahrif lafzi, yaitu merubah secara lafalnya diubah. Juga tahrif ma'nawi, secara maknanya, penafsirannya itu diubah dari yang tadinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari lafal itu, kemudian berubah menjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau golongan mereka inginkan. Jadi mentahrif di sini ada mentahrif lafal, lafalnya ditahrif diubah. Juga ada mentahrif makna. Nah, Al-Qur'an ini wa inna lahu lahafizun, ya kan? Inna anzalnal Qur'an. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ini. Berarti tidak akan terjadi tahrif. Tapi tahrif apa yang terjadi? Tahrif yang maknawi. Banyak ke ulama-ulama, atau bukan ulama, banyak ke orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan golongannya saja kalau melihat kebenaran. Banyak. Itu tahrif maknawi. Maknanya ditahrif, diselewengkan. Tapi kalau tahrif lafzi, lafal yang diselewengkan itu kita jaga, tidak akan, insyaallah. Tidak akan. Sudah dipastikan wa inna lahu lahafizun. Jadi yang dijaga oleh Allah adalah dari tahrif lafzi. Kalau maknawi, orang kan bebas menafsirkan orang-orang tuh. Ya ditahrif kemudian, tapi dosanya besar. Ya besar banget, bahkan bisa kufur takutnya. Kemudian mentahrif yuharrifunahu. Di sini kembali ke mana? Dhamirhu. Qalam? Apa? Kalamullah. Ya, yuharrifunahu, kembali ke kalamullah. Ahsan. Ya, dhamirhu di sini kembali ke kalamullah. Min ba'di ma aqaluhu, min ba'di, setelah ma aqaluhu. Ma di sini bukan ma nafiyah. Ini ma masdariyah namanya. Yaitu setelah mereka memahaminya, mengetahuinya. Aqaluhu, hu di sini dhamir kembali ke kalamullah juga. Min ba'di ma aqalu kalamallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui halal ini, mengetahui bahwasanya mereka sedang mentahrif kalam Allah. Jadi mereka melakukan ini bukan karena kejahilan, ya, tapi tahu. Karena apa? Karena ta'assub, fanatisme, golongan, ras di sini. Karena fanatisme. Fanatisme itu membuat seseorang bisa buta itu akan kebenaran. Maksudnya padahal tahu, tapi buta. Ya, karena satu komunitas, ketika di komunitas itu ada keburukan, didiamkan. Tapi ketika ada orang berkata benar akan dikeburukan komunitas itu, mereka enggak mau koreksi. Ya, naudzubillah. Tapi ini karakter Yahudi di sini. Wahum ya'lamun. Qal mufassirun, para ahli tafsir berkata, ayyuhal muslimun. Di sini berarti ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Di antara kalangan sahabat dan juga untuk kita juga insyaallah. Anasitum af'ala bani Israil? Anasitum, apakah nasitum kalian apa? Lupa. Apakah kalian melupakan af'ala bani Israil? Af'al jamak dari fi'il, fi'il perbuatan. Apakah kalian melupakan perbuatan-perbuatan siapa? Bani Israil, orang Yahudi. Fatoma'at nufusukum an yusaddiqal yahudu bidinikum. Fatoma'at, maka kemudian karena kalian lupa itu, jiwa-jiwa kalian, nufusukum toma'at,
rakus, kepingin banget supaya apa? An yusaddiqa al-yahud bidinikum, agar orang Yahudi membenarkan, mempercayai agama kalian. Maksudnya begini, para sahabat ketika itu mereka sangat-sangat berhasrat supaya semua orang Yahudi masuk Islam. Tapi bentar, cita-cita itu bagus. Tapi pikir lagi, ingat orang-orang Yahudi itu, ya mereka punya perilaku sejak zaman dahulu membangkang sama nabinya sendiri. Lah ini apalagi sama nabinya orang Arab, lebih-lebih gitu kan. Maka coba kalian ini lagi lah, kalian resolving lagi, ya niat apa tujuan cita-cita kalian. Apakah secara nalar, apakah mungkin semuanya bakal dimasukkan ke Islam? Ternyata kan gimana, susah. Dan memang itu yang terjadi sampai hari kiamat. Ya. Makanya kan hadisnya nanti kita kaum muslimin memburu mereka kecuali di pohon gharqad. Ya. Itu sampai sekarang kan pohon gharqad itu ada yang menanam dari mereka itu, ada yang mempercayai itu ya. Mempercayai itu. Sebagian nanti ada isyaratnya bahwa mereka itu pun sebenarnya tahu Islam itu benar. Nanti ada iniannya, ayatnya. Nah, itu mereka ketakutan dari sekarang. Ya. Mereka tahu Islam itu benar. Mereka tahu mereka bakal diserang orang muslimin. Mereka tahu. Tapi apakah itu membuat mereka masuk Islam? Enggak. Kalau diajak belum diajak. Inilah mentalnya mereka. Ini mentalnya mereka tuh, enggak berubah. Ya. Baik. Wa qad kana ulama'uhum yasma'una kalam Allah min at-Taurat. Ulama-ulama mereka dulu, ya, yasma'una kalam Allah. Itu selalu sering mendengarkan kalam Allah minat Taurat, dari Taurat. Mereka ini orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang terpelajar karena punya kitab. Ibarat sekarang orang-orang akademisi lah gitu loh, punya ilmu, punya pemetaan, ya, tapi udah akademisi, udah tahu ilmunya, udah tahu petanya, tapi nggak mau mengamalkan. Nah, itu ibarat Yahudi. Adapun orang yang jahil, nggak pernah makan bangku kuliah syariah misalnya, tapi kemudian mengadakan perbuatan ibarat orang Nasrani. Ya, ulama mereka mendengarkan kalam Allah dari Taurat, thumma yuharrifunahu bisarfihi ila ghairi ma'nahu sahihi ba'dama aqalu haqiqatihi. Kemudian yuharrifunahu, mereka mengubahnya. Di sini kembali ke mana? Taurat atau kalam Allah, dua-duanya sahih. Bisarfihi, tapi yuharrifunahu di sini ke kalamullah ya, karena Taurat muannas. Yuharrifuna kalam Allah bisarfihi, dengan cara mengubahnya, memalingkannya. Ya, sarf itu artinya memalingkan, membelokkan kalam Allah ila ghairi ma'nahu sahih, ke ghair, selain maknanya yang benar. Seperti ini. Jadi ada makna yang benar, ada makna yang salah. Dipalingkanlah maknanya ke makna yang salah. Ini namanya tahrif apa? Ma'nawi. Tahrif ma'nawi. Tapi mereka melakukan itu apakah karena kebodohan? Lihat di sini, ba'dama aqalu haqiqatahu, setelah mereka memahami hakikat kalam tersebut. Tuh. Bayangkan tuh betapa membangkangnya. Tahu di itu kalam Allah, tahu maknanya, tapi malah diselewengkan ke makna yang salah. Makanya sihir-sihir, wifik dan semacamnya itu asalnya itu tradisi mana? Yahudi juga. Iya. Antum baca tafsiran untuk ayat-ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 102 tentang Nabi Sulaiman. Ya. Jadi mereka itu yang belajar tentang wifik itu aslinya. Yang tersebar. Au bitahrifi alfadhihi, atau dengan cara mengubah lafalnya. Ini yang namanya tahrif lafzi. Tahrif lafzi ini sekarang udah nggak bisa, Al-Quran nggak bisa dikit. Tapi makna dari ayat Al-Quran itu diselewengkan banyak untuk kepentingan dan sebagainya. Selonjor aja nggak apa-apa, selonjor aja. Nah, atau di bawah ada kolam di bawah.
Wa hum ya'lamuna annahum yuharrifuna kalam rabbil alamin 'amdan wa kadhiba. Dan mereka ya'lamun mengetahui bahwasanya mereka mentahrif kalam Rabbil Alamin, mengubah kalam Rabbil Alamin sengaja dan dengan kedustaan dan bohong. Amadan itu sengaja. Amdan bukan amadan. Amdan. Baik. Ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, yang bertemu siapa di sini? Orang Yahudi, yang bertemu dengannya adalah orang-orang beriman. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, alladzina amanu di sini maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Qalu, mereka berkata amanna, kami beriman. Syuf, lihat. Maksudnya di sini amanna adalah kami percaya sebenarnya sama kalian. Percaya sama nabi kalian, agama kalian benar. Tapi wa idza khala ba'duhum ila ba'di qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Ini perhatikan, ini agak sulit memahaminya, namun semoga Allah mempermudah. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd, dan idza jika atau ketika khala, apa arti khala? Apa? Makna aslinya khala. Khulu artinya apa? Khalwat. Berduaan, menyendiri gitu, menyendiri bersama ya. Maksudnya ba'duhum, sebagian dari mereka berkhalwat, yaitu menyendiri antar mereka aja. Maksudnya di berkhalwat di sini bukan menyendiri berdua doang, enggak, tapi antar mereka doang, enggak ada ras lain, enggak ada orang agama lain, hanya mereka aja. Khala itu asli maknanya kosong ya, kosong. Dan ketika sebagian dari mereka berkumpul dengan sebagian lainnya ya, qalu, mereka berkata, ini yang qalu ini, syuf sini ada dua qalu di sini ya, qalu amanna dan ada qalu atuhaddithunahum dan seterusnya. Qalu amanna, ada satu pihak. Kemudian pas pulang ke golongan mereka sama-sama, nah golongan lainnya ini dari golongan mereka juga, itu pun memarahi golongan yang barusan. Kan golongan yang pertama tadi ngomong apa di depan para sahabat? Amanna, kami beriman sebenarnya Muhammad itu nabi, hak, dia membawa Al-Qur'an benar, itu sebagaimana di kitab-kitab kami. Itu yang mereka ngomongkan. Mereka membocorkan itu semua kepada para sahabat. Maka yang di rumah-rumah mereka kemudian marah-marah. Kamu baik ngomong apa tadi kalian? Ngomong apa ke sahabat-sahabatnya Muhammad itu? Kami ngomong itu benar, Nabi Muhammad itu benar sebenarnya. Nah, marahlah yang sebagian lain. Maka mereka berkata karena marahnya, atuhaddithunahum. Di sini apa tadi? Istifham inkari. Apakah tuhaddithunahum, kalian menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang telah Allah bukakan untuk kalian dari maklumat bahwasanya dia adalah nabi yang kalian percayai. Yaitu kalian kok malah kasih tahu ke mereka bahwasanya dalam Taurat kita ada Muhammad itu. Kalian kok malah kasih tahu ke mereka bahwasanya kita tuh sebenarnya tahu, beriman, ngerti itu Nabi Muhammad dan ngerti itu Al-Qur'an kalamullah. Jangan ngomong kayak gitu, kebocoran tuh jadinya kan. Nah, kalau ditanya kenapa kok kita nggak boleh ngomong kayak gitu ke orang-orang muslimin, jawabannya liuhajjukum bihi inda rabbikum. Nanti itu akan menjadi hujah buat mereka. Iya, hujah atas kalian, maksudnya akan mencelakakan kalian nanti. Dengan kalam kalian tadi, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian. Mereka tahu Allah, mereka menyembah Allah juga sebenarnya. Cuma kan udah ditahrif agamanya, udah nggak benar agamanya, udah syirik dan kufur. Nah, liuhajjukum bi inda rabbikum. Jadi menurut mereka, kalau enggak dikasih tahu ke sahabat-sahabat itu, Allah tuh enggak tahu. Paham enggak? Ini kan ceritanya ketika beberapa orang Yahudi itu berkumpul, ngelihat ada sahabat gitu kan, sahabat-sahabat Nabi. Orang Yahudi itu bilang, sebenarnya Muhammad itu benar, ada di kitab kita.
Sebagaimana kalau antum pernah lihat video-video orang Yahudi sebagian tuh pakai topi Yahudi itu ngomong tentang Islam. Islam tuh agama modern, Islam tuh agama masa depan. Muhammad tuh benar sebenarnya. Di ajaran kami tuh ada Nabi Muhammad itu. Itu ibarat orang yang berkata qalu amanna. Tapi omongan mereka doang. Mereka cuma mengakui doang. Nah, kemudian kalau sampai ke sarangnya masing-masing, mereka dimarahin. Kenapa kalian ngomongin kayak gitu? Nggak usah diomongin. Hah? Iya, jangan ngomong di khalayak ramai. Ntar ketahuan kita. Kalau misalnya sebenarnya kita tuh salah, ketahuan kalau di kitab kita tuh ada gini. Liuhajjukum bihi darujum, nanti Allah akan memberikan hujah buat mereka dan akan menjadi bencana buat kita di hari kiamat. Gitu kata mereka. Jadi akidah mereka juga fasid. Akidah mereka salah satu gimana? Kalau kita nggak siarkan, Allah pun nggak tahu, gitu loh. Jadi memiliki apa? Seperti kalau Syiah itu memiliki namanya bada. Bada itu, anak kayak gini karena emang ini juga pegel banget. Bada itu adalah, na'udzubillah dengan keyakinan ini, yaitu kondisi Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kemudian kaget, takjub dengan apa yang terjadi. Oh kayak gini. Jadi ada ketidaktahuan Allah sebelum terjadi gitu. Nauzubillah. Gitu. Nah, di sini juga jadi akidah bada itu dimulai dari mereka ini. Ya, itu Syiah mengadopsinya. Syiah Itsna Asyariyah maksudnya. Itu kan akidah kufur itu kayak gitu. Nah, kemudian jadi mereka mengatakan ini supaya nanti kalau di akhirat Allah nggak tahu akan hal-hal ini sehingga enggak menjadi hujah. Karena mereka ini berkeyakinan mereka adalah apa? Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kata mereka. Kami adalah anak-anaknya Allah dan pecinta Allah Ta'ala. Itu mereka tuh menganggap diri mereka kayak gitu. Tapi di sisi lain mereka mengetahui bahwasanya mereka salah. Lah ini bingung kan? Kalau orang beriman tahu di dirinya ada kebenaran, sekali kesalahan itu bakal goncang dirinya. Gak enak rasanya tuh, gimana caranya nih? Tapi mereka ini goncang gak sebenarnya? Sebenarnya goncang. Cuma mereka meneruskan gak track mereka? Meneruskan. Maka untuk memfilter dan menetralisir kegoncangan mereka, mereka mencari dunia setinggi-tingginya. Itulah mereka. Supaya bisa pikiran kegoncangan mereka bisa ternetralisir. Antum kalau netralisir kegoncangan diri antum berzikir kepada Allah, tawakal kepada Allah, tauhid kepada Allah setinggi-tingginya, enggak. Tapi mereka sebaliknya. Supaya menyembuhkan perasaan goncang mereka mencari dunia setinggi-tingginya. Itu yang terjadi sekarang. Sebenarnya yang terjadi sekarang, Yahudi berusaha menguasai dunia itu untuk menenangkan hati mereka yang sekarang tuh sebenarnya goncang mereka itu. Mereka goncang. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta lah pokoknya. Kamu ngira mereka itu bersatu padahal mereka itu bercerai-berai sebenarnya. Antum mengira mereka punya produksi riba, bank-bank riba dan seterusnya, mengira bahwa mereka nggak bersaing. Enggak, mereka itu satu sama lain sebenarnya bermusuhan. Yakinlah sama Allah. Ya. Tapi karena mereka punya tujuan sama, untuk menenangkan hati mereka, mereka sama-sama cari dunia. Iya. Begitu. Wallahu a'lam. Afala ta'qilun, apakah kalian enggak berakal? Di sini setelah tadinya bimba lima aqaluhu, punya akal, punya pemahaman, sekarang Allah Ta'ala mengingkari mereka. Kalian apa enggak berakal? Ya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun, haula'il yahudu idza laqul ladzina amanu qalu bilisanihim. Mereka orang-orang Yahudi kalau ketemu dengan orang-orang beriman, qalu bilisanihim, mereka akan berkata dengan lidah-lidah mereka, amanna bidinikum wa rasulikum al-mubashshari bihi fit Taurat. Itu dibocorin sama mereka. Amanna, kami telah beriman dengan agama kalian dan rasul kalian yang mubasysyar bihi, yang telah diberikan kabar dengannya. Di mana? Di Taurat. Udah ada kabarnya tentang nabi kalian. Wa idza khala ba'du haula'il munafiqina minal yahudi ila ba'din qalu fi inkarin. Wa idza khala, jika mereka berkhulwat satu sama lain. Ba'du haula'il munafiqin, sebagian munafik dari Yahudi kepada yang lain. Qalu fi inkarin, mereka berkata dalam pengingkaran. Ya, mereka berkata untuk mengingkari.
atuhaddithunal mu'minin bima bayyana Allahu lakum fit Taurati min amri Muhammad. Di sini istifham inkari. Apakah tuhadithuna, kalian menceritakan kepada orang-orang beriman, bima bayyana Allahu lakum fit Taurat, terhadap apa yang telah Allah Ta'ala jelaskan buat kalian di Taurat, min amri Muhammad, dari perkaranya urusannya Nabi Muhammad, segala hal tentang Muhammad yang di Taurat kok kalian bocorkan kepada mereka. Litakuna lahum al-hujjah 'alaikum 'inda rabbikum yaumil qiyamah, agar menjadi, yaitu takun di sini, yaitu bahwasanya perkataan mereka ini akan menjadi hujjah lahum dan hujjah 'alaikum, itu beda. Ada hujjah li dan hujjah ala. Hujjah li itu adalah penguat, penyelamat gitu loh. Tapi hujjah ala yang akan mencelakakan. Ya, kata Nabi SAW, Al-Quran itu imma hujjatun laka au alaika. Semoga Allah jadikan Al-Quran ini hujjah lana ya. Amin, amin kan? Amin kan? Hujjah lana berarti yang baik untuk menjadikan saksi untuk kita. Karena nanti Al-Quran itu kalam, ya kalau kan kalam Allah, maksudnya bacaan yang kita baca berupa ibadah itu akan datang nanti. Ini bacaanmu ini. Ya, nanti akan datang. Al-Quran itu akan datang, maksudnya adalah bacaan amal kita akan datang kepada kita di hari kiamat nanti. Ya. Tapi adapun hujjah alaina, naudzubillah, itu untuk keburukan yang akan membuat kita sengsara, naudzubillah. Nah, di sini bahwa litakuna lahumul hujjatu alaikum, ya, inda rabbikum yaumil qiyamah, agar menjadi hujjah lahum untuk mereka, penguat mereka, alaikum, dan penjerumus kalian ke neraka, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Afala tafqahuna fahtahdaru, apakah kalian la tafqahun, tidak paham, sehingga kalian seharusnya berhati-hati. Orang Yahudi itu sekarang ya berhati-hati dalam membocorkan ini itu. Lahum di sini al-mu'minin. Ya, mu'minin. Litakuna lahum lil mu'minin li ashabin nabi al-hujjah. Hujjah buat ashabin nabi nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti akan ditampilkan, loh, ini mereka waktu itu bilang ya Allah, mereka adalah gini. Jadi gini, kalau orang-orang, jadi pertanyaannya, kalau orang-orang Yahudi ini mengasih tahu ke para sahabat Nabi bahwasanya di kitab mereka Taurat ada kebenaran tentang Muhammad, maka nanti otomatis di hari kiamat para sahabat akan punya hujah atas orang Yahudi. Ya Allah, itu mereka waktu dulu di dunia memberitahu bahwa saya di kitabmu, di kitab Taurat itu ada tentang Nabi Muhammad, tapi mereka enggak beriman. Nah, keyakinannya Yahudi itu Allah Ta'ala baru tahu tentang hal itu di hari kiamat. Paham enggak? Padahal sebelumnya berarti enggak tahu. Jangan sampai nanti para sahabat memberitahu Allah nanti di hari kiamat bahwasanya kita ada ini. Ini selama ini jadi bodoh banget mereka tuh. Jadi masalahnya mereka pikir, ini kita berkeyakinan, oh kita mengubah-ubah ini, Allah nggak tahu. Jadi jangan kasih tahu para sahabat Nabi ya, jangan kasih tahu kaum muslimin. Ntar kalau kita kasih tahu kaum muslimin, nanti di hari kiamat mereka akan menggugat kita. Nanti Allah tahu. Itu kan, itu bodoh banget gitu kan. Kita tuh mengira selama itu mereka tuh pintar, memang encer otaknya. Tapi untuk masalah itu bodohnya itu lebih dari binatang gitu loh ya. Aduh. Parah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala, yaitu apakah mereka enggak tahu? Ini pengejekan dari Allah. Apa mereka enggak tahu bahwasanya Allah mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun, mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Yusirun, sir, yu'linun, i'lan. I'lan, makanya iklan ya. Iklan itu penzahiran. Makanya ditafsir, ayaf'aluna kulla hadhil jaraim. Apakah mereka melakukan semua dari jaraim? Jaraim jamak dari jarima, artinya kejahatan besar. Wala ya'lamuna annallaha ya'lamu jami'a ma yukhfunahu wa ma yadhharunahu. Apakah tadi mereka melakukan semua kejahatan ini dalam keadaan mereka enggak tahu annallaha, bahwasanya Allah ya'lam, Allah Maha tahu, jami'a ma yukhfunahu, semua yang
mereka sembunyikan, wa ma yadharunahu, dan semua yang mereka tampakkan. Apa mereka enggak tahu itu? Ya, sebagaimana juga syaitan-syaitan itu, ya, dukun-dukun, apakah mereka enggak tahu bahwasanya Allah itu Maha tahu di mana letak buhul dan semacamnya? Maha tahu. Makanya antum tawakal sama Allah dalam hal itu, ya. Yuzhirun apa Yuzhirun. Karena ada zahara yazharu, ada azhara yuzhiru. Kalau zahara yazharu artinya tampak. Kalau azhara yuzhiru artinya menampakkan. Falamma azharahu Allah, surat apa itu? Arafa ba'd. Qala nabba'ani al-alim. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim juz 28, antum lihat. Di sini wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi. Ada asarra yusiru, ada azhara yuzhiru di sini ayat ketiga, ya. Asar yusiru artinya menyembunyikan. Azhara yuzhiru artinya menampakkan. Ini fi'il tsulasi mazid dengan harf wahid, yaitu af'ala yuf'ilu, azhara yuzhiru. Adapun zuhur berasal dari zahara yazharu, artinya nampak. Begitu, wallahu a'lam. Tapi cukup sampai situ insyaallah untuk kajian tafsir kita. Insyaallah ntar malam ada kajian tafsir juga, tapi juz amma, dan juga al-irsyad, dan juga syarah Salasatul Usul. Ini alhamdulillah ada kitabnya salah satu Habibi yang mencarikan, masya Allah. Yang bayar juga Habibi, pakai uang kas kajian. Jadi nanti administrasi biar ke Habibi aja. Ada 8. Jadi yang mau ikutan, kalau antum masih mau ikutan yang habis maghrib, tafadhol. Enggak apa-apa. Iya. Habis maghrib syarah Salasatul Usul. Ambil ini kitab. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi syarah Salasatul Usulnya bukan yang model mewah yang kayak punya ana. Model ya yang cocok buat antum lah. Hah?